Welcome back to my channel, Nadil Flakes. Bu, jujur ya, akhir-akhir ini ibu tuh beda. Baju lebih matching, parfum ganti, lipstick nggak cuma warna tanah longsor kayak dulu. Jangan bilang, ibu lagi PDKT ya? Namanya juga hidup, Deb. Masa ibu harus jadi jomblo selamanya? Masa lalu, biarlah jadi masa lalu. Kita mulai hidup baru dong. Astagfirullah, berarti bener dong. Siapa dia? Pegawai kantor juga, Bu. Sumpah, ibu kayaknya puber kedua deh. Duh, pusing. Namanya Pak Arman, teman satu divisi. Duda keren, pakai mobil tapi mau makan di warteg. Bapak-bapak, humble Deb. Anaknya berapa? Kelas berapa? Mantannya siapa? Zodiaknya cocok sama ibu nggak? Ibu udah lihat KTP aslinya kan? Dia beneran duda kan, Bu? Lah, kok tiba-tiba kamu kayak polisi? Aku harus ngecek dulu. Jangan-jangan ibu ditipu. Mana tahu itu cowok cuma pengen nebeng SK mutasi. Duh, repotnya. Bolehlah, kapan-kapan nanti ibu kenalin biar kamu juga bisa mengenal lebih dalam. Fa, gue sampai sekarang masih shock. Nyokap gue pacaran, sementara gue masih di ghosting cowok yang minta pinjam uang. Yah, setidaknya nyokap lo masih punya progres. Lo mah masih stuck di fase ngechat udah makan ke orang yang cuma jawab, udah. Astagfirullah, sakit. Tapi valid sih. Terus tuh, cowok nyokap lo, yang Pak Arman itu, lo udah ketemu sama dia? Belum, tapi katanya udah lihat foto-foto gue. Gue takut dia batal nikahin nyokap gara-gara gue cantik. Jadi dia siwar gitu. Dih, pede banget lo. Lo cakep juga kalau lightingnya bagus. Filter 80%. Dan muka lo nggak kelihatan. Saking tegelnya tuh filter. Dih, nyebelin banget sumpah lo. Lah, emang bener. Ya, gue doain yang terbaik deh buat lo. Ibu, aku mau nyoba cari kerja, Bu. Nggak enak kalau tiap hari cuma di rumah. Aku pengen mandiri pelan-pelan, mulai dari bawah lagi. Doain aku ya, Bu. Kamu yakin udah siap? Takut sih masih, Bu. Tapi lebih takut nyerah. Aku tahu nggak semua orang bisa nerima aku. Tapi aku mau coba, biar ibu juga nggak terus-terusan mikirin aku. Kamu memang pernah jatuh, Nak. Tapi kamu nggak sendiri. Ibu selalu doain kamu tiap hari. Kalau ini jalan yang kamu pilih, Ibu ridho, Ibu restuin. Makasih, Bu. Aku nggak akan nyia-nyiain kepercayaan ini. Berangkatlah dengan niat baik. Insya Allah, pintu rezeki akan terbuka meski pelan, tapi pasti. Setelah meminta restu kepada ibu, Debbie segera bergegas menuju kota terdekat dengan tas kecil berisi ijazah lama, surat keterangan bebas, dan secuil harapan yang terus ia genggam erat. Langkahnya masih ragu, tapi tekadnya tak lagi goyah. Ia tahu dunia di luar sana mungkin belum siap menerimanya, tapi ia juga sadar ia tak bisa terus hidup di bayang-bayang masa lalu. Salon ini kelihatannya bagus, nggak terlalu besar, tapi bersih. Siapa tahu mereka nggak peduli sama masa laluku. Semoga saja ada lowongan kerja di sini. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Saya lihat ada lowongan kerja. Saya mau coba melamar. Saya pernah belajar sedikit soal treatment rambut. Mbaknya punya pengalaman kerja sebelumnya? Belum secara profesional, tapi saya siap belajar. Saya bisa bantu bersih-bersih juga. Apa aja. Kami butuhnya orang yang sudah berpengalaman, Mbak. Maaf ya. Maaf ya, silakan keluar. Debbie. Nina, astaga, kamu kerja di sini? Iya, aku manajer di sini. Kamu ngelamar kerja tadi? Iya, tapi langsung disuruh pergi. Mungkin karena aku belum punya pengalaman kerja. Terlebih kalau mereka tahu aku mantan napi, mana mau nerima aku. Deb, aku tahu kamu udah banyak berubah. Tapi, kayaknya kamu juga harus tahu ini milik siapa. Kamu tahu nggak salon ini milik siapa? Bukannya punya kamu ya, Nit? Bukan,
Ini milik Sabil. Aku nggak tahu. Kalau tahu, aku nggak akan berani datang. Aku nyakitin dia terlalu dalam. Aku bahkan nggak pantas berdiri di tempat ini. Mungkin justru kamu harus datang. Mungkin ini bukan kebetulan, Deb. Dengan kamu datang, kamu nyoba. Itu udah langkah besar. Aku akan bilang ke Sabil. Pelan-pelan aja ya. Terima kasih, Nina. Kamu masih lihat aku sebagai teman. Thanks for watching. Subscribe sekarang.